Angkut, yang ini angkut, percaya sama aku, angkut sekarang juga. Hai semuanya, Recall Epic Italia League Guardian kembali hadir. Kali ini kita dikasih kesempatan kedua untuk angkut back paling tangguh di eFootball. Maldini, left back, defensive fullback Fortress, Thuram RB, defensive fullback Fortress, Seedorf DMF, box to box fenomenal pass. Sebelumnya mereka hadir di pack yang berbeda, European Club untuk Maldini, Thuram, Xabi Alonso, dan Italian Selection untuk Seedorf, Buffon, dan Ambrosini. Event kali ini sebelum kita bahas apapun ya, ini akan sangat worth it untuk kalian yang belum pernah gacha kedua event sebelumnya, apalagi kalian adalah fans AC Milan dan Liga Italia, karena di sini dalam satu pack sudah ada 3 pemain yang bermain di Liga Italia dan 2 pemain AC Milan. Kalaupun harus all in, akan sangat worth it. Dan via fansite eFootball ya, memberikan bintang 5 dalam event kali ini, yang mana mayoritas memberikan rekomendasi bahwa event kali ini sangat worth it untuk kamu gacha. Sebagai perbandingan, ada event sebelah Big Time McTominay, di situ hanya bintang 3. Untuk event kali ini Italian League Guardian itu sangat worth it untuk digacha. Karena kartu-kartu ini sudah sempat muncul, mari aku ingatkan seberapa hebat Maldini, Thuram, dan Seedorf kali ini. Mari kita bandingkan Italia League Guardian. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing, dan yang aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Kita mulai dari Epic Maldini dan Thuram. Epic Maldini LB dan Epic Thuram RB, masing-masing defensive fullback Fortress, kartu broken yang bisa dijadikan center back yang setara dengan 108. Nggak di show, tapi ratingnya mentok 102. Kalau jadi CB, tapi center back mana lagi yang defensif, tackling, agresinya di atas 97, cuma kehitung 102. Maka karena itu, ini adalah broken card. Kalau kita bandingkan dengan top tier LB dulu, bila kita bandingkan dengan Zanetti dan Bergomi, secara kemampuan 11-12 ya. Yang jelas berbeda adalah Thuram memiliki tackling yang lebih baik, sedangkan Maldini punya kesadaran bertahan dan defensive engagement yang lebih baik. Kemudian di sisi kecepatan, mereka masing-masing punya kemampuan di atas 95. Ini sudah sangat baik, berbeda dengan Zanetti dan Bergomi. Maldini dan Thuram memiliki kekuatan tendangan dan lompatan yang sudah di angka 90. Dari sisi stamina juga sudah sangat baik, menyentuh angka 100. Yang membuat spesial juga di sini adalah Maldini memiliki kemampuan memberikan umpan yang cukup baik, sedangkan dari sisi Thuram memiliki kemampuan olah bola yang cukup baik sebagai defensive back, dan secara overall statistik Maldini dan Thuram lebih baik daripada Zanetti dan Bergomi. Bila dibandingkan dengan Dixon dan Caceres, secara kemampuan bertahan tentu lebih baik Maldini dan Thuram. Mayoritas kecepatan juga lebih baik Thuram dan Maldini, namun secara fisik dan stamina hampir sama ya Maldini dan Thuram dengan Dixon dan Caceres. Kalau kita bandingkan dengan top tier center back, sebelumnya kita bandingkan secara kemampuan. Kalau Maldini dan Thuram dijadikan center back, maka overall statistiknya itu jadi 102, tapi banyak orang mengatakan sebetulnya overall statistiknya itu setara dengan 108 karena secara kemampuan itu luar biasa. Nah, apakah benar? Mari kita bandingkan. Yang sebelah kiri itu center back, yang sebelah kanan itu ketika mereka jadi back sayap, ada peningkatan yang cukup signifikan di kemampuan bertahannya. Defensive awareness-nya naik rata-rata 4 poin, headingnya juga naik lebih dari 5 poin. Akselerasi dan kecepatan cenderung turun karena semua dialihkan untuk meningkatkan kemampuan defensifnya. Lompatan yang meningkat hampir 6 poin. Dari sini kita bisa melihat ya peningkatan rata-rata 5 poin, dan itu cukup signifikan untuk mengubah seorang back sayap menjadi back tengah. Dari sini, mari kita bandingkan dengan back tengah top lainnya. Versus Cannavaro, Chiellini, Baresi. Dibandingkan dengan defender top tier seperti Cannavaro, Chiellini, Baresi, kemampuan defensifnya cukup baik, sama-sama sudah menyentuh angka 100, tapi justru malah lebih baik Maldini dan Thuram ya, karena headingnya mereka sudah lebih dari 90. Stamina dan lompatan juga sudah di atas 95, physical contact juga sudah di atas 90. Versus Ruben Dias, Van Dijk, Jonathan Tah. Jika dibandingkan dengan Showtime, Ariel Ford, benteng udara, Ruben Dias, Van Dijk, dan Jonathan Tah, secara kemampuan defense sudah cukup baik. Kembali lagi ya, yang membedakan adalah sisi heading dan lompatan, dan juga staminanya yang nggak ngotak ya sampai 98, karena Maldini dan Thuram itu lebih unggul. Mungkin dari sisi fisik, physical kontaknya yang jauh di bawah dari Showtime, Ariel Ford, mereka bertiga. Versus Rudiger, Araujo, dan Ricard. Sama seperti Showtime lainnya, secara kemampuan defensif mereka luar biasa baik, tapi ada part statistik defensif untuk Maldini dan Thuram lebih baik di bagian tackling dan kesadaran bertahan. Untuk sisanya 11-12 dengan Rudiger dan Araujo, tapi yang paling menonjol adalah bagian heading. Maldini dan Thuram sudah di atas 91 dan tetap pada stamina yang di atas 93, sedangkan Showtime kita Rudiger, Araujo itu baru 85 headingnya, selisih hampir 10 poin. Versus Puyol, Van Buiten, dan Tony Adam dan Bastoni. Bila kita bandingkan, yang paling rendah di sini Showtime Bastoni.
baru Van Buiten, lalu Tony Adams. Secara kemampuan, defensif Puyol paling mencolok dengan keseluruhan defense yang bisa melebihi 100, dan agresinya mentok 99 dibandingkan dengan Thuram yang hanya 100 di tackling dan Maldini yang agresinya hanya 93. Tapi sebetulnya tidak masalah karena Maldini dan Thuram masih unggul di heading, lompatan, stamina yang sudah di atas 94. Dan terakhir kita bandingkan dengan showtime terbaik sepanjang masa untuk saat ini timnas Indonesia, Jai Ijes dan Rizky Ridho. Justru sedikit mengagetkan ya, kemampuan showtime timnas Indonesia ini sudah hampir mendekati sebuah kartu epic. Defensive awareness-nya sudah di angka 95 dan secara kemampuan defensif semua rata biru. Rata-rata hampir di atas 95, headingnya justru lebih tinggi dari Pique, dan lompatan serta fisiknya juga cukup memadai. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Maldini dan Thuram, sudah jelas terbanting, pun juga Pique. Ini bisa jadi validasi ya bahwa dua kartu ini memang untuk saat ini adalah yang terbaik, baik sebagai back sayap, bertahan, maupun back tengah. Bagaimana dengan Seedorf? Seedorf ini memiliki gaya main box to box, jadi bisa ditaruh di DMF maupun center midfielder, CMF. Di dua posisi itu kita bisa racik sesuai dengan kebutuhan, dan juga kita bandingkan dengan pemain box to box lainnya seperti McTominay, Pedri, Lautaro Matthäus. Secara kemampuan, McTominay memiliki kemampuan olah bola yang cukup baik, kecepatan dan kekuatan tendangan serta staminanya yang cukup baik. Sebetulnya McTominay memiliki kemampuan bertahan yang baik tapi tidak tercantum di sini. Secara overall bagus karena lengkap tapi tidak spesial, belum bisa disandingkan dengan Seedorf. Bagaimana dengan Pedri dan Matthäus? Pedri masih lebih baik dari sisi olah bola, dribbling dan passingnya dibandingkan Seedorf, dan Seedorf juga lebih memiliki kemampuan defensif yang baik daripada Lautaro Matthäus. Dan satu lagi jika dibandingkan dengan N'Golo Kante ya, Kante punya kemampuan defense yang sangat baik, tapi hanya sebatas itu. Jika dibandingkan dengan Seedorf di posisi DMF, maka Seedorf punya kemampuan lebih baik dari sisi passing dan olah bola. Jadi secara overall tetap lebih baik Seedorf. Tapi kalau disuruh memilih DMF terbaik untuk saat ini, mungkin Kante bisa jadi pilihan alternatif yang lebih masuk akal karena dia gratis. Dari perbandingan kali ini untuk pack Italia League Guardian, maka Maldini dan Thuram jadi highlight utama karena memang yang paling worth it. Dan dari hasil perbandingan kita dengan para CB dan back sayap terbaik, maka Maldini dan Thuram kali ini adalah back nomor 1. Saran aku angkut, kalau kamu belum punya back tangguh, epic atau showtime, angkut sekarang. Untuk kamu yang koleksi squad AC Milan, all in aja nggak apa-apa. Angkut semua ini lebih worth it. Angkut aja semua, itu lebih worth it. Tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan koin dan pertimbangkan sebentar lagi masuk musim baru. Mungkin saja musim baru keluar Maldini dan Thuram lebih OP. Jadi bisa hemat koin terlebih dahulu. Jadi itu teman-teman, referensi pilihan pack Italia League Guardian versi aku. Sesuaikan dengan racikan kalian masing-masing karena ini bukan ajakan tapi hanya referensi. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.